Halo semuanya, jadi hari ini aku akan mempresentasikan hasil analisis dari mata kuliah sejarah desain, yaitu Interior Design Analysis of Starbucks Reserve Rosti Milan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azalia Faustika Sestiawan. Saya dari kelas 2 DKV 25I dengan nomor NIM 3 digit terakhir 164. Oke, kita langsung ke presentasinya. Oke, yang pertama, what is Starbucks Reserve Roastery? Jadi Starbucks Reserve Roastery ini adalah versi premium dari Starbucks yang kita ketahui atau kita pernah kunjungi gitu. Jadi Starbucks ini menawarkan pengalaman menikmati kopi yang lebih eksklusif dan mewah. Nah, untuk cabangnya sendiri di dunia ini cuma ada 5. Yang pertama ada di Chicago, yang kedua ada di Shanghai, yang ketiga ada di Milan, yang keempat ada di New York, dan yang terakhir ada di Tokyo. Dan yang saya akan bahas itu yang Starbucks Reserve Roastery di Milan. Oke, next. Nah, Starbucks Reserve Roastery Milan ini Starbucks terbesar di Eropa yang berlokasi di bangunan bekas kantor pos bersejarah di Milan, Italia. Interiornya sendiri terinspirasi dari desain manufaktur era revolusi industri sekitar akhir abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19 yang dipadukan dengan sentuhan khas Italia di era Renaissance dan juga ada sedikit sentuhan di era Yunani kunonya, guys. Untuk target audiensnya sendiri tentunya untuk orang-orang di seluruh dunia dan orang-orang yang pecinta kopi dan suka dengan tempat-tempat yang estetik. Next, kita langsung ke analisis artefak desain. Seperti yang sudah saya mention sebelumnya bahwa si Starbucks Reserve Roastery Milan ini terinspirasi dari desain manufaktur era revolusi industri. Tentunya mereka menggunakan material industrial seperti besi dan baja. Terus juga struktur bangunannya dibiarkan terekspos seperti pipa, kabel, dan pilar metal. Terus dengan adanya mesin-mesin industri yang berukuran besar seperti roasting dan alat pengolah kopi menambah nuansa seperti area factory gitu, kayak area pabrik atau area untuk produksi gitu. Terus dekorasinya juga dibuat minimal sehingga fokus pada material dan struktur aslinya. Dan yang terakhir, tata ruang dirancang secara fungsional mengikuti alur kerja layaknya di pabrik agar lebih efisien. Alasan mengapa Starbucks memilih konsep dan material ini? Tentunya karena mereka ingin menunjukkan proses produksi kopi secara transparan dan autentik sehingga pengunjung bisa merasakan suasana layaknya berada di dalam pabrik pengolahan kopi yang nyata gitu. Next, who is she? Mungkin banyak yang belum familiar dengan beliau. Jadi beliau adalah Liz Muller, yaitu Global Director of Design Starbucks, yang juga memimpin perancangan interior Starbucks Reserve Roastery Milan. Jadi beliau ada orang di belakang dari desainnya Starbucks yang di Milan ini, guys. Tentunya untuk proyek kali ini beliau tidak hanya sendiri mengerjakannya. Beliau punya tim dan juga beliau melibatkan artis-artis lokal dari Italianya sendiri, guys. Jadi mereka telah mengerjakan proyek ini selama kurang lebih 2 tahun dan hasil dari rancangan tersebut kemudian resmi dibuka untuk umum pada 6 September 2018. Next, artefak yang kedua yaitu ada lantai mozaik Palladiana. Jadi untuk desain interior di lantainya ini mereka pakai teknik mozaik, yaitu menyusun pecahan batu-batu alam secara acak lalu direkatkan. Terus teknik ini udah dikenal sejak periode Renaissance di Italia. Terus juga kenapa Starbucks mengambil lantai mozaik ini untuk dijadikan interiornya? Untuk menambahkan elemen sejarah di Starbucks Reserve
Roastery Milan ini guys gitu. Oke, next. Selanjutnya ada tokoh bernama Andrea Palladio. Itu adalah arsitek Italia paling berpengaruh di era Renaissance. Ia dikenal karena gaya arsitekturnya yang menekan kesederhanaan, proporsi harmonis, dan penggunaan material alami termasuk batu alam. Nah, nama Palladiana pada lantai mozaik yang berasal dari pengaruh estetika desain beliau yaitu Palladio gitu guys. Next, selanjutnya yaitu artefak Siren sculpture. Jadi di atas ini dan di bawah sini adalah sculpture yang sama tapi dengan dua material yang berbeda. Yang di atas menggunakan marmer, yang di bawah menggunakan bronze atau perunggu. Untuk stylenya Paten sendiri yaitu kontemporer yang terinspirasi dari estetika era Yunani kuno. Dan untuk sosok yang ada di sini yang kalian lihat itu adalah sosok Sirens, yang wanita setengah ikan yang konon katanya bisa memikat pelaut dengan suara dan pesonanya gitu. Jadi dijadiin figur Starbucks sebagai interpretasi dari identitas mereknya, sekaligus memperkuat simbol daya tarik dalam interior desain roastery gitu. Selanjutnya ada meja marmer. Meja marmer yang digunakan Starbucks yaitu jenisnya Calata Gold yang memiliki ciri marmer putih dengan serat-serat emas dan abu yang berasal dari tambang di pegunungan Carrara, Italia. Bahkan untuk memberikan kesan elegan mewah sekaligus memperkuat nuansa khas Italianya sendiri. Selanjutnya ada kursi walnut dan pencahayaan. Jadi di Starbucks Reserve Roastery Milan ini mereka menggunakan kursi bahan walnut, pencahayaan lebih ke warm karena ingin menampilkan suasana yang hangat, kuat, dan nyaman gitu guys. Dan juga dapat membantu di bahan-bahan interior ini lebih lihat gitu, seperti kayak marmer, kayu, logam. Terus juga membuat area pembuatan kopi terlihat lebih jelas juga gitu. Oke, untuk kesimpulan, menurut saya Starbucks Reserve Roastery ini berhasil menggabungkan gaya manufaktur dari era revolusi industri dengan sentuhan klasik Italia era Renaissance dan sedikit elemen Yunani kuno yang membuat ruangan itu terlihat mewah dan punya nilai sejarah gitu. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih.